Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 2103200012. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, di video ini saya akan membahas tentang tanaman belum menghasilkan atau TBM, di mana TBM merupakan fase krusial dalam pertumbuhan kelapa sawit karena perawatan yang optimal selama periode ini sangat menentukan produktivitas tanaman pada masa menghasilkan. Pada fase ini, pengelolaan lahan, nutrisi, pengendalian gulma, serta pemeliharaan secara tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan pertumbuhan vegetatif yang optimal. Tahapan yang pertama itu adalah persiapan sebelum pemindahan bibit, di mana bibit yang siap dipindahkan itu memiliki beberapa ciri, di mana yang pertama ada umur bibit. Bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap untuk menghadapi kondisi lapangan. Ciri kedua adalah tinggi bibit, di mana bibit harus memiliki tinggi antara 80-100 cm dengan minimal 15-20 helai daun yang terbuka sempurna. Ciri selanjutnya adalah kondisi batang dan akar, di mana batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di dalam polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan, di mana ada beberapa akibatnya. Yang pertama adalah pertumbuhan terhambat. Yang kedua, akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Akibat yang ketiga adalah penyerapan air dan nutrisi menurun. Akibat keempat adalah akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Akibat selanjutnya adalah stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan bibit akar yang sehat. Selanjutnya adalah akibat kerusakan akar, yaitu saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Akibat selanjutnya adalah kegagalan pertumbuhan jangka panjang, di mana akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Akibat selanjutnya adalah kesehatan bibit, di mana bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Yang kedua ada persiapan lahan, di mana yang pertama adalah pembersihan lahan.
Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Yang kedua, pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar. Selanjutnya adalah pengapuran, di mana apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam, di mana lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Selanjutnya adalah jarak tanam, di mana jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antara tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Selanjutnya adalah kebutuhan unsur hara tanah, di mana sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Nah, yang pertama ada unsur hara makro, di mana ada nitrogen, penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Yang kedua ada fosfor, di mana untuk mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Yang ketiga ada kalium, di mana untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Yang selanjutnya ada magnesium, di mana berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Selanjutnya ada kalsium, untuk memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Untuk unsur hara mikro itu ada besi, yang dimana tugasnya untuk mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Yang kedua ada mangan, penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Yang tiga adalah seng, untuk membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah tahapan pemindahan bibit, di mana proses yang pertama adalah pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutannya itu adalah bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindungi dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara, apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Proses yang kedua adalah penanaman di lapangan, di mana pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Yang kedua ada penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak, lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Yang ketiga ada penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Selanjutnya adalah penyiraman awal. Setelah penanaman bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Tahap selanjutnya adalah perawatan setelah penanaman atau tahap TBM. Yang pertama ada pemupukan.
Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan, di mana pada tahun pertama dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama atau TBM pertama. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada daun pertama relatif lebih rendah dibanding dengan tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan yaitu pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukannya itu yang pertama yang direkomendasikan adalah NPK 15:15 dengan dosis 300 gram per pohon. Urea itu sebanyak 150 gram per pohon, dolomit 100 gram per pohon, dan pupuk organik 2-5 kg per pohon, bisa berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan, di mana pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Dan pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Tahun kedua, yaitu TBM kedua, pada tahun kedua dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun, kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukannya yaitu pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukannya adalah NPK 15:15 sebanyak 400 gram per pohon, urea 200 gram per pohon, dolomit 150 gram per pohon, kalium 100 gram per pohon, dan pupuk organik 5-8 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan yaitu pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit, pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Tahun ketiga atau TBM 3, pada tahun ketiga dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar, serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukannya di mana pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukannya yaitu NPK 15:15 sebanyak 500 gram per pohon, urea 250 gram per pohon, dolomit 200 gram per pohon, kalium 150 gram per pohon, dan pupuk organik 8-10 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukannya adalah pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit pertama, yang ketiga pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan untuk pemupukan yaitu yang pertama nitrogen, penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Yang ketiga ada kalium, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Selanjutnya ada dolomit, di mana berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah.
Yang terakhir adalah pupuk organik, di mana pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Tahap selanjutnya adalah pengendalian gulma, di mana gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM yang pertama adalah gulma berdaun lebar, di mana gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit yaitu ada Ageratum consistoides, di mana babandotan, di mana gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Yang kedua adalah Borreria alata, di mana herba pahit, memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Yang ketiga ada Micania micrantha, di mana selaput tunggul, tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Selanjutnya ada Biden pilosa, di mana gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma selanjutnya itu ada gulma berdaun sempit. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Imperata cylindrica atau alang-alang, salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Selanjutnya adalah Sinodon dactylon, di mana rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Selanjutnya ada Eleusis indica, di mana rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Gulma selanjutnya ada gulma tipe pakis, di mana gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit yaitu ada pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Yang kedua ada Stenoclanea palustris, di mana pakis merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Gulma selanjutnya adalah gulma tipe teki-tekian. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah yang pertama ada teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Selanjutnya adalah teki kuning, di mana gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Selanjutnya adalah gulma merambat, di mana gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga mengalami cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemukan, yang pertama adalah selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Yang selanjutnya adalah markisa liar, di mana gulma merambat ini memiliki daun merumbai dan seringkali menutupi tanaman utama.
Dampak negatif gulma pada tanaman pada tahap TBM yaitu bersaing untuk nutrisi dan air, di mana gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya terganggu. Dampak negatif kedua adalah mengurangi penetrasi cahaya matahari, di mana gulma jenis merambat seperti Micana micantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dampak negatif yang ketiga adalah menjadi inang bagi hama dan penyakit, di mana beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Dampak negatif selanjutnya adalah menghambat akses perawatan, di mana gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Tahap selanjutnya adalah pengendalian gulma pada tahap TBM, di mana pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah: yang pertama adalah pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan sedges, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Selanjutnya ada penggunaan herbisida, di mana herbisida pratumbuh. Herbisida sejenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Selanjutnya ada herbisida pasca tumbuh, di mana herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan memastikan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Selanjutnya adalah pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Selanjutnya ada pengendalian gulma secara biologis, di mana pengendalian biologis penggunaan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah pengairan, di mana selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Tahap selanjutnya adalah pemangkasan daun, di mana daun-daun yang kering, rusak, atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebihan yang dapat memicu penyakit. Tahap selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit, di mana jenis hama pada tahap TBM itu adalah ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis ulatnya, yaitu ada Cetothecea asigna atau ulat api, Mahasena corbeti, Dharmatrima, Metisa plana atau ulat bulu. Gejala serangannya itu daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong,
berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Pengendaliannya itu dengan cara pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologisnya menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat. Pengendalian kimia, jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau klorpirifos dapat digunakan. Hama selanjutnya itu adalah kumbang tanduk, di mana kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur dan mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangannya itu kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna atau berbentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Pengendaliannya yang pertama pengendalian biologis, di mana pengendalian virus orchites sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi, membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah pengembangan kumbang di area sekitarnya. Pengendalian kimia yaitu aplikasikan insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Hama yang ketiga ada rayap, di mana rayap yang menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangannya itu dapat tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Pengendaliannya bisa menjadi pemantauan rutin, di mana memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian berupa kimia juga bisa menggunakan insektisida sistemik yang disuntik ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Hama yang selanjutnya adalah tikus, di mana tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangannya dapat berupa tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Pengendaliannya yang pertama dapat pengendalian secara fisik, di mana pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Yang kedua, pengendalian biologis, di mana penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Selanjutnya ada pengendalian secara kimia, di mana penggunaan rodentisida di sekitar area serangan. Hama selanjutnya adalah belalang, di mana belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengurangi proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangannya itu adalah daun-daun yang dimakan terlihat sobek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang. Pengendaliannya yang pertama pemantauan rutin, di mana pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Cara kedua adalah pengendalian secara kimia, penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Selanjutnya ada jenis penyakit pada tahap TBM, di mana yang pertama adalah busuk pangkal batang. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense, di mana penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangannya dapat dilihat pada daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya, dan jika diperiksa, akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur.
Pengendaliannya bisa menggunakan pencegahan, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang busuk. Pengendalian kedua adalah penggunaan trichoderma, di mana jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan ganoderma di tanah. Selanjutnya adalah pemantauan rutin, di mana tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Penyakit yang kedua adalah penyakit akar merah, di mana penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rhizoporus microporus, di mana penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya itu berupa daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Pengendaliannya yaitu dapat berupa pencegahan, di mana sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Pengendalian keduanya adalah penggunaan trichoderma atau penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Pengendalian ketiga adalah menggunakan kimia, penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Penyakit yang ketiga adalah penyakit bercak daun, di mana penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora, di mana yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangan muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Pengendaliannya menggunakan fungisida, penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi, dan menggunakan pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit selanjutnya adalah penyakit akar putih, di mana penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh jamur Rhizoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya itu berupa daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Pengendaliannya dapat berupa sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi, dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Pengendalian keduanya penggunaan trichoderma, di mana aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Pengendalian ketiga adalah fungisida, di mana penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Selanjutnya adalah pemberian mulsa, di mana pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk mencegah kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, di mana pemantauan kesehatan tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi, jumlah daun, dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Evaluasi perawatan, di mana perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar, di mana meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akar bisa membantu melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan.
Nah, tahap selanjutnya adalah teknik pemangkasan pada fase TBM, di mana pemangkasan pelepah daun pada kelapa sawit di fase TBM tidak hanya berfungsi untuk menjaga estetika kebun, tetapi juga untuk meningkatkan sirkulasi udara dan cahaya matahari yang masuk ke bagian bawah tanaman. Beberapa teknik pemangkasan yang biasa diterapkan yaitu pertama adalah pemangkasan daun tua, di mana daun-daun yang sudah tua atau rusak sebaiknya dipangkas. Daun tua yang menggantung seringkali menjadi tempat berlindung bagi serangga hama seperti kumbang badak atau ulat kantong. Teknik kedua adalah pemangkasan simetris, di mana untuk menjaga bentuk tanaman yang baik, pemangkasan dilakukan secara simetris dengan cara memotong daun-daun yang sudah tidak produktif secara berimbang di sisi kanan dan kiri. Teknik ketiga adalah pembersihan batang, di mana pelepah daun yang sudah kering atau mati juga sering dipotong, terutama ketika memasuki fase transisi dari TBM ke TM, untuk menghindari pembukaan sisa-sisa organik yang bisa menjadi tempat berkembang biak hama atau penyakit. Selanjutnya adalah teknologi terkini dalam pengelolaan TBM, di mana dalam area modern, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam fase TBM. Beberapa teknologi yang saat ini banyak diterapkan yaitu yang pertama adalah pemantauan dengan drone, di mana penggunaan drone untuk membantu pertumbuhan tanaman dan kondisi lahan semakin populer. Dengan drone, petani dapat mengamati lahan secara cepat dan tepat, terutama dalam mendeteksi area yang kekurangan nutrisi atau terkena hama dan penyakit. Teknologi kedua adalah aplikasi sensor tanah, di mana sensor tanah digunakan untuk mengukur kelembapan pH dan tingkat nutrisi dalam tanah. Informasi ini sangat penting untuk menentukan dosis dan jenis pupuk yang harus diberikan, serta untuk mengatur jadwal irigasi yang tepat. Teknologi ketiga adalah penggunaan sistem irigasi tetes, di mana di daerah yang kekurangan curah hujan, sistem irigasi tetes dapat digunakan untuk memberikan air secara langsung ke akar tanaman, sehingga mengurangi pemborosan air. Sistem ini juga memungkinkan pemberian nutrisi melalui air irigasi atau vertigasi. Selanjutnya adalah tantangan dalam fase TBM. Meskipun penting, fase TBM juga penuh dengan tantangan yang mempengaruhi perkembangan tanaman kelapa sawit di masa depan. Beberapa tantangan yang umum dihadapi adalah yang pertama adalah perubahan iklim. Fluktuasi cuaca seperti kekeringan yang berkepanjangan atau hujan yang berlebihan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada musim kemarau, ketersediaan air menjadi tantangan utama. Sementara pada musim hujan yang terlalu lebat, tanaman bisa tergenang air. Yang kedua adalah serangan hama dan penyakit. Serangan hama seperti ulat kantong, kumbang badak, dan tikus, serta penyakit seperti busuk pangkal batang akibat ganoderma bisa sangat merugikan. Oleh karena itu, monitoring dan pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya adalah ketersediaan tenaga kerja, di mana pengelolaan kebun kelapa sawit dalam fase TBM membutuhkan tenaga kerja yang cukup, terutama untuk kegiatan pemupukan, pengendalian gulma, dan pemangkasan. Kekurangan tenaga kerja bisa menyebabkan perawatan tanaman yang menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas tanaman di masa depan. Selanjutnya adalah pentingnya fase TBM dalam keseluruhan siklus hidup kelapa sawit, di mana fase TBM merupakan fondasi utama bagi produktivitas kelapa sawit di masa menghasilkan. Tanaman yang dikelola dengan baik selama fase ini akan memiliki akar yang kuat, batang yang kokoh, dan tajuk yang sehat, yang semuanya akan berdampak positif pada pembentukan buah dan kualitas tandan buah segar atau TBS nantinya. Kegagalan dalam perawatan tanaman selama fase TBM dapat berujung pada produktivitas yang rendah pada fase menghasilkan.
Oleh karena itu, investasi waktu, tenaga kerja, dan sumber daya selama fase TBM harus dianggap sebagai upaya jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman kelapa sawit. Selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana dalam konteks perkebunan kelapa sawit, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi, terutama pada fase TBM yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan untuk pertumbuhan optimal. Beberapa faktor iklim yang perlu diperhatikan dan bagaimana mereka mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah: yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan yang ideal untuk kelapa sawit adalah sekitar 2000 hingga 2500 mm per tahun, di mana dengan distribusi yang merata sepanjang tahun. Curah hujan yang tidak merata atau terlalu ekstrim, seperti kekeringan panjang atau hujan terus-menerus, dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pada tanaman tahun-tahun pertama. Yang pertama adalah dampak kekeringan, di mana pada musim kering atau daerah dengan curah hujan rendah, tanaman kelapa sawit pada fase TBM mungkin tidak dapat mendapatkan pasokan air yang cukup, yang akan menghambat pertumbuhan akar dan daun. Kekurangan air juga dapat mempengaruhi proses fotosintesis, menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat dan meningkatkan resiko stres tanaman. Selanjutnya adalah curah hujan berlebihan, di mana hujan berlebihan dapat menyebabkan masalah drainase pada tanah, di mana terutama pada lahan yang tidak memiliki sistem drainase yang baik. Tanah yang terlalu basah atau tergenang air akan menyebabkan kerusakan pada sistem akar, yang pada akhirnya memicu pembusukan akar dan mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah. Yang selanjutnya adalah temperatur, di mana suhu optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Pada suhu yang terlalu tinggi atau di atas 34 derajat Celcius, tanaman dapat mengalami stres termal yang mengurangi fotosintesis dan meningkatkan risiko kerusakan pada daun. Sebaliknya, suhu yang terlalu rendah di bawah 20 derajat Celcius akan memperlambat laju pertumbuhan tanaman secara signifikan. Yang selanjutnya adalah angin kencang, di mana pada fase TBM, tanaman kelapa sawit masih dalam tahap pertumbuhan dengan akar yang belum sepenuhnya kuat. Oleh karena itu, angin kencang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman, seperti patahnya batang atau pelepah daun, serta mengurangi efisiensi fotosintesis. Adaptasi terhadap perubahan iklim yaitu pengelolaan air, di mana pengelolaan air yang baik menjadi semakin penting dengan adanya perubahan iklim. Di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan, sistem irigasi tetes atau sistem penampungan air hujan dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan air selama musim kering. Sebaliknya, di daerah yang curah hujan tinggi, sistem drainase yang efektif harus dipastikan agar air berlebih tidak menggenangi lahan. Selanjutnya adalah pemilihan varietas tahan stres, di mana pengembangan varietas kelapa sawit yang tahan terhadap kekeringan, suhu tinggi, dan penyakit semakin menjadi fokus penelitian di bidang agronomi. Varietas unggul yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrim dapat membantu petani mengurangi kerugian akibat perubahan iklim. Yang selanjutnya adalah penanaman pohon peneduh, di mana penanaman pohon peneduh di sekitar kebun kelapa sawit dapat membantu mengurangi suhu di bawah tajuk tanaman dan melindungi tanaman muda dari angin kencang. Namun, peneduh ini harus dipilih dan dikelola dengan baik agar tidak bersaing secara langsung dengan tanaman sawit dalam hal nutrisi dan air. Selanjutnya adalah strategi pemulihan tanah dan pengelolaan lahan yang bekas tebangan, di mana di beberapa wilayah perkebunan kelapa sawit seringkali ditanam di lahan bekas hutan atau lahan yang telah digunakan sebelumnya untuk ditanam lain.
di tanaman lain. Pengelolaan tanah pada lahan bekas tebangan menjadi tantangan tersendiri, terutama pada fase TBM. Beberapa teknik pemulihan tanah yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, rehabilitasi tanah dengan penambahan bahan organik. Tanah dalam lahan bekas tebangan seringkali kehilangan unsur hara penting akibat pengelolaan yang intensif atau penggunaan bahan kimia dalam jangka panjang. Penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau mulsa organik dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kapasitas retensi air. Selanjutnya adalah menggunakan teknik penggunaan tanaman penutup tanah, di mana tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan atau rumput yang berfungsi sebagai pelindung tanah dari erosi dapat ditanam di antara barisan tanaman kelapa sawit dalam fase TBM. Tanaman ini akan menambah bahan organik di tanah saat terurai, serta memperbaiki struktur tanah dan mengurangi laju erosi terutama pada lahan miring. Yang selanjutnya adalah pengelolaan tanah minimal, di mana teknik pengelolaan tanah minimal atau zero tillage bisa diterapkan untuk menimbulkan atau meminimalkan gangguan pada struktur tanah. Pengelolaan tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah dan hilangnya lapisan subur. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit secara berkelanjutan. Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu aspek kunci dalam fase TBM, di mana tanaman rentan terhadap serangan karena belum memiliki struktur yang kuat. Pendekatan pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara terpadu untuk memastikan perlindungan tanaman jangka panjang. Yang pertama, pengendalian hama secara biologis. Pengendalian hama secara biologis melibatkan penggunaan predator alami seperti burung hantu untuk mengendalikan tikus, semut rangrang untuk mengendalikan ulat kantong, atau parasit untuk mengendalikan populasi hama secara alami. Ini lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Pengendaliannya kedua adalah penggunaan pestisida terbatas, di mana pestisida kimia memang efektif dalam mengendalikan hama, namun penggunaannya harus dilakukan secara terbatas dan efektif dan selektif. Apabila aplikasi yang berlebihan dapat merusak ekosistem, mengurangi populasi serangga bermanfaat, dan menyebabkan resistensi pada hama. Perlindungan ketiga adalah menggunakan sanitasi kebun, di mana sanitasi kebun melibatkan pembersihan lahan dari sisa-sisa tanaman yang bisa menjadikan tempat berlindung bagi hama atau tempat berkembang biaknya penyakit. Rutin membersihkan pelepah daun kering dan menghilangkan guma yang menjadi sarang hama sangat penting dalam menjaga kesehatan tanaman pada fase TBM. Selanjutnya adalah peran penelitian dan inovasi dalam fase TBM, di mana penelitian yang terus-menerus dalam pengelolaan fase TBM pada kelapa sawit sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Beberapa bidang penelitian yang sering berkembang meliputi yaitu yang pertama, pengembangan varietas unggul, di mana varietas kelapa sawit yang tahan terhadap beberapa kondisi lingkungan, misalnya tahan kekeringan, toleransi terhadap tanah asam atau basah, dan tahan terhadap serangan penyakit sangat diperlukan. Pengembangan varietas dengan siklus TBM yang lebih pendek juga dapat membantu mempercepat waktu di fase menghasilkan. Dimana yang kedua adalah penggunaan pupuk ramah lingkungan, di mana pupuk organik atau pupuk mikroba sedang dikembangkan untuk meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan. Penelitian mengenai pupuk yang lebih efisien dalam penggunaannya seperti pupuk slow release atau pelepasan lambat juga menjadi perhatian. Selanjutnya adalah sistem pemantauan berbasis teknologi, di mana teknologi seperti Internet of Things adalah kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk membantu kesehatan tanaman secara real time, mendeteksi tanda-tanda awal serangan hama atau penyakit, dan memberikan rekomendasi tindakan perawatan secara otomatis.
Peran sosial ekonomi dalam fase TBM, di mana fase TBM juga memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan, terutama bagi petani kelapa sawit skala kecil. Pada fase ini, petani belum menikmati hasil langsung dari tanaman mereka, tetapi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan pemeliharaan kebun. Oleh karena itu, penting untuk mengalami implikasi ekonomi di pengelolaan fase TBM, di mana yang pertama adalah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh petani selama fase TBM meliputi biaya untuk pemupukan, pengendalian gulma, pengelolaan air, serta biaya tenaga kerja untuk kegiatan seperti pemangkasan dan pengendalian hama. Selama fase ini, petani belum mendapatkan pendapatan dari produksi buah sawit, sehingga manajemen keuangan yang baik sangat diperlukan. Yang kedua, ada akses ke pembiayaan, di mana banyak petani kecil menghadapi kesulitan dan mendapatkan pembiayaan untuk mengelola kebun kelapa sawit mereka selama fase TBM. Oleh karena itu, akses ke kredit atau pembiayaan yang terjangkau sangat penting untuk membantu petani melewati fase ini. Program dari pemerintah atau lembaga keuangan yang mendukung sektor perkebunan seringkali berperan penting dalam hal ini. Nah, kesimpulannya adalah fase TBM merupakan fase awal yang sangat krusial dalam menentukan produktivitas kelapa sawit di masa depan. Tanaman belum menghasilkan atau TBM berlangsung selama 3-4 tahun sebelum tanaman mulai memproduksi buah, dan selama fase ini fokus utama adalah pada pengembangan akar, batang, dan daun yang kuat untuk menunjang produksi buah nantinya. Tanaman pada fase TBM membutuhkan pasokan nutrisi yang tepat, terutama unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur hara mikro. Pemupukan yang dilakukan dengan tepat dan sesuai jadwal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif yang optimal. Secara keseluruhan, pengelolaan fase TBM yang efektif dan efisien akan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan perkebunan kelapa sawit pada fase tanaman menghasilkan atau TM. Dengan manajemen yang baik, produktivitas kebun kelapa sawit dapat ditingkatkan secara optimal, mendukung sektor ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Baik, itu saja video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.